Oke, Assalamualaikum teman-teman. Jadi kembali lagi sama aku Neba di podcast Kejar Tayang yang udah ke episode Kejar-kejar 15. Episode 15 kita anjing. omongan kita Bangsat, bangsat. cek total 15 episode kita banyak ngobrol. Itu di tahun ini, belum tahun kemarin yang dulu-dulu. Iya, tahun kemarin punya dikit ya. Iya, iya gitu. Jadi kayak banyak ya, panjang lah hari-hari yang melelahkan lah intinya ya. So Lah, topik kita kali ini yaitu apa ya? Pelajar Indonesia di Turki, pintar atau bodoh? oh, Lebih ke panas umum, sekali. umum pintar atau bodoh. Nah, kalau yang sakit dan sendiri seperti apa, Cok? Pintar atau bodoh orang-orang nih? Langsung gitu ya, abis judul langsung lempar ke gua. Biar gua kena jurang dulu bangsat. Kebiasaan emang anjing, anjing. Kan yang Ada punya podcast, otak. yang punya podcast aku, Cok. Kau Emang baca anjing. skenario anjing. Terus gimana? Kau gimana nih? Pintar atau bodoh nih? Diaspora yang mengaku-ngaku itu. Sebenarnya sebenarnya nggak bisa dibilang bodoh, mungkin males sih. Kalau misalnya sebenarnya pinter 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 semua, tapi adalah kalau misalnya orang yang bodoh ya pasti dia akan menyadari dirinya bodoh, dia akan rajin belajar. Oke, Nah, oke. yang jadi masalah itu kalau udah bodoh males itu tolol. Oke. Jadi orang-orang itu sebenarnya itu bodoh karena kognitif kemampuan atau bodoh karena perilaku. Sejauh yang kau tahu nih. Bodoh karena perilaku. Perilaku, bukan karena pemikiran ya, bukan karena IQ-nya ya, Kalau IQ sih aku yakin rata-rata sih pelajar-pelajar Turki itu orang-orang Indonya itu pada pintar-pintar semua. bisa Kan mereka mengikuti. bisa ke Turki karena kan mereka pintar menggunakan otak mereka, bukan karena cuan. Wow, wow. Oke, oke. Tapi emang nggak bisa dipungkiri sih, kita bisa lihat anak-anak ITB pinter-pinter kebanyakan. Iya, Hampir mayoritas pinter-pinter anak ITB. Cuma kalau yang mandiri aku nggak tahu. Bisa kalau yang mandiri pintar, bisa mereka tuh pintar, tapi kepalang males gitu loh. males ya. Atau udah karena udah apa ya, ada juga yang menjadikan Turki sebagai tempat pelampiasan mereka gitu loh. Ada, memang sebagian ada. Karena ketidakpintaran mereka, mereka kuliah di Turki. Ada juga karena mereka dijadikan budak ortu di Indonesia, makanya mereka kuliah di Turki. Oh, Udah nggak jadi jadi budak ortu. karena mereka bosan tinggal di Indo sama keluarga, mending keluar Turki aja gitu ya. Ya gitu kan, ntar tiba-tiba keluarganya meninggal baru nangis. Ini dark tahun lalu. Ini dari dark goblok. Oke. Tapi tapi aku tanya nih, sakit termasuk orang pintar atau enggak? Enggak, aku bodoh. Dalam hal apa bodohnya? Dalam hal apa atau semuanya? Aku bodoh mungkin dalam apa ya, nggak bisa dalam hal hafalan. Misalnya istilahnya aku nggak bisa hafalan, apalagi ya, ngitung-hitungan juga agak lemot gitu kan. Jadi mau nggak mau itu harus belajar, rajin belajar. Rajin Makanya untuk belajar. menambal menambal itu tuh harus ya sepintar-pintarnya kita lah Oke. ngakal-akalin. Tapi kok termasuk orang kategori pintar gak? Enggak aku. Pintar enggak tapi beruntung iya. Berarti kau adalah sampah yang beruntung. Betul. Oke, oke. Tapi emang gimana ya? Nggak bisa dipungkiri sih, ada orang yang bodoh tapi beruntung itu sudah banyak. Mungkin Iya termasuk sih. termasuk kita juga sih. Kita adalah orang yang Tapi pinter ya enggak, cuma faktor kondisi aja. tapi gini, kalau misalnya bodoh terlihat misalnya bodoh karena beruntung, karena kan keberuntungan itu nggak bakal datang terus menerus tuh. Pasti ada sialnya. Menurutku Nah, keberuntungan hanyalah untuk orang yang siap sih. iya sih benar. Kadang walaupun kita bodoh pun, tapi kalau kita siap tiba-tiba perubahan, siap Hmm. untuk menjadi lebih baik, ya kenapa enggak gitu loh. Nah, tapi kan masalahnya ada juga orang yang karena beruntung itu, oh karena gua hoki ya udah, dia masih stuck di proses itu, di dirinya dia yang yang stupid lah istilahnya, yang bodoh. Oke, Sehingga ya mau ngejar keberuntungan pun juga kayaknya
itu udah terlalu masa masa dengan misalnya orang bodoh dia malas terus dia beruntung nih tiba-tiba anggap aja lulus Tomer terus habis itu dia tetap mempertahankan itunya sampai kuliah kayaknya itu bakal struggle gak sih? Itu terlalu apa ya? Terlalu bermimpi sih kayak gitu. Karena pada Iya, akhirnya itu hanya apa ya? Keberuntungan yang dia ciptakan semu gitu loh. Pada akhirnya beruntung atau enggak itu enggak ada, Cok. makanya. Sebenarnya itu beruntung atau enggak itu sebenarnya walaupun kau enggak beruntung pun, tapi bagi mata orang yang bersyukur itu termasuk keberuntungan loh. Iya Sesial sih, sesial apapun kondisimu selama kau masih berpikir ya aku tetap bersyukur itu jadi beruntung benar. itu sih. Jadi kayak gimana ya? Memang klise sih lebih tepatnya gitu. Nah, tapi kalau kau sendiri gimana melihat sekeliling teman-temanmu pintar atau bodoh? Sekelilingku. Heeh. Atau Mereka tengah-tengah? tuh pintar, Atau berapa pintar, persen? Pintar, pintar. Oke. pintar. Tapi sayangnya terlalu males. Jujur Oke. aja ya, Oke, oke, oke. teman-temanku tuh Turkinya lancar, lebih lancar daripada aku. Padahal mereka istilahnya baru mungkin setahun, 2 tahun di Turki gitu, atau nggak 3 tahun. Sementara aku yang udah lama Turkiku masih ancur-ancuran kalau misalnya ngomong-ngomong OT. Nah, Oke. mereka bagus banget ngomongnya, apanya segala macam. Tapi dalam hal kuliah tidak seberuntung aku. Makanya Oke. ketika misalnya Anda kata aku mengadu nasib ke mereka, misalnya ngadu nasib kayak seperti anjing bagus juga untuk check out gitu kan. Tapi lah kau lihat misalnya kayak tapi ya kuliahku berantakan. Ya karena Oke. males sebenarnya. Makanya aku bilang Kuta itu kalau di sini ya anaknya pinter-pinter, tapi malesnya yang gak ketolong. Masih gak ketolong. Oke, menarik, menarik. Oke, kalau di kotamu ya, kalau di kotaku lebih ke arah orangnya itu 50, bukan 50, mayoritas ke orang yang normal semua. Dibilang Hmm. bodoh juga. Ada beberapa part dia bodoh, tapi itu hanya sekedar ya udah perilaku doang gitu. Tidak yang benar-benar bodoh banget. Tapi normalnya mereka masih bisa ngikutin semua gitu loh. Nah, Mungkin apakah daerahku tidak semembludak itu gitu. Yang sampai kayaknya sih yang sampai nggak sih. apa ya? Ya mungkin juga membludak juga. Cuma kalau di sejauh ini karena di kampusku Seljuk orang Indo sejauh ini Hmm. cuma 17 orang. Ah, Sedikit banget kan. Sedangkan di Nesmetin udah 60-70-an. wow, Beda iya banget. sih. Dan kita juga karena merkes kita juga jauh, dua dua merkes, jadi kita ya Hmm. jarang ketemu. Jadi kayak aku Ah, jarang melihat orang-orang bodoh-bodoh yang pelajar Indo yang perilaku bodoh wow. hampir gak ada gitu loh. Sejauh yang kulihat ya, Ah, bukannya menjilat atau bukannya, tapi emang sejauh ini emang jarang. Ada yang ngeselin, satu dua orang ngeselin, tapi kayak ya udahlah, itu lebih ke arah yang mencibir orang lain karena satu kampus mereka, bukan anak Seljuk sendiri gitu. ah. Itu sih, tapi emang pusing kali ya kayak konteks pelajar Indo pintar atau enggak ya. Ya di Turki sih berbagai Kita macam. percaya. Kita 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 husnuzon aja, Mas Neba. Kayak istilahnya apa mereka pintar-pintar. Karena gini, mereka kalau nggak pintar mereka ngapain ke Turki? Kecuali jualan ya. Eh, iya. Tapi karena kalau dibanding dengan negara-negara Eropa, itu kan masuk Eropa kan, kategori Iya. PPI Amerop lah. Karena di kalau di Eropa kebanyakan S2 semua, jadi kayak kualitasnya lebih beda sih. Ah, Jika dibandingkan dengan anak-anak yang kuliah di Eropa, karena kita perbandingannya PPI Amerop, maka ya. termasuk sumber daya kita masih sangat kurang banget. Karena masih banyak anak S1 dibanding tidak rata kayak perbandingan S2 dan S3 ataupun S1 gitu loh. Hmm. Misalkan di Tapi Jerman nih, sebenarnya misalkan di sebenarnya ya mau kampus apa? S2 atau nggak S1 tergantung sudut pandangnya nggak sih Mas? Kayak apa ya? Eh nggak semua S2 tuh pintar bisa dibilang. Iya, setuju. Tapi karena mereka kuliah di Eropa yang notabene S2 semua, mereka ngikutin dong dengan S2 yang lebih hebat-hebat. Ah, Sedangkan kalau di sini, oke lah ada S2, tapi dia merasa super power karena perbandingannya aku udah S2 nih, karena banyak anak S1. I see. Jadi dia merasa dirinya tertinggi di antara level-level rendah. Padahal kalau di Amerop lain, di PPI lain, bahkan ya S2 ya Mereka nggak ada harga HU. dirinya.
Karena S3 banyak banget, S3 ada yang research, ada yang bagian ini, ada yang ini. Jadi kayak merasa S2 tuh, aduh aku di sini masih juga belajar nih gitu. Bukan yang merasa dia pintar. Karena beberapa kota yang di Turki S2 banyak yang ngerasa pintar sih. Iya, Apalagi dengan S2 yang seumuran kita. Jadi kayak kita, aduh, cok, sok pinter banget sih, cok, gitu. Karena kita udah seumuran mereka kan, udah merasa gak jauh beda, di kita di level yang sama. iya benar-benar. Cuma beruntungnya dia yaitu dia S2. Yang kita masih satu. Nah, itu doang. Perbedaannya itu doang. Tapi aslinya kita gak jauh beda. Kayak, ya, pikiran kayak gini sih, ya, kita juga gak, ya kurang, kurang lebih sama lah itu. Ada Iya, yang seperti itu sih. Gitu. Tapi menarik gak obrolan juga kali ini? menarik karena apa? Karena gini, emang sih terjadi di sebagian kota S2 itu superpower, Oke. Mhm. pengen unggul lah, bukan bukan bermaksud menjelek-jelekan ya, tapi Mhm. istilahnya data lapangannya ada gitu. Integritas mereka kayak diperjuangkan gitu. Kayak aku S2, masa aku bertingkah gak sepelayak S2 gitu. Nah, padahal kalau dipikir, padahal sama-sama makan nasi gitu kan. Bahkan bisa dibilang ya, oke lah mereka S2. S2 mereka kan, tapi ya kalau memang S2-nya di luar negeri sebelumnya. Atau S1-nya luar negeri. S1-nya di luar negeri ya, S1-nya di luar negeri. Ya mungkin dia akan memiliki pola pikir Beda seperti banget. orang itu juga gitu loh. Benar, oke. Tapi kalau misalnya dia S1-nya di Indonesia tanpa memiliki kan, kalau misalnya dia masuk superpower, ya sebenarnya gini aja logikanya. Kayak bukan berarti kita ingin senioritas apa gimana ya, tapi kita udah tahu lapangan, Oke, oke. pahit, manisnya gitu. Mm-mm. Jadi kita menang di lapangan nanti aslinya. Ya kita menang, bisa ya kita sedikit menang di lapangan lah. Kita tahu lah kondisi itu seperti apa, Mm-mm. cara ngurus kira rumah seperti apa gitu. Cuma kalau dari akademik ya baik lagi karena dia telah mempunyai Lagi, gelar, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita mengakui kalau kita iya. kalah di titik itu gitu. Gitu sih. Oh, lumayan, lumayan berat. Lumayan berat Lumayan ya. tinggi sih. Tapi kok mau nggak S2 di Indo? Kayak yang nggak tahu sih. Aku aja nggak kepikiran S2. Capek ya? Emang Pertama capek, terus yang kedua mungkin sekarang prioritasnya adalah duit gitu. duit ya. Eh, Oke. Oh, jangan dibahas dulu. Jangan dibahas dulu. Kita oh ada ya, topik nanti. berikutnya. Iya, aduh. Terus gimana Anda nih? mancing, Oh iya, bodoh. iya, iya, iya. Oke, tapi Jadi kan, emang apa? sejauh ini ketika kita menjadi maba, Hmm, melihat senior-senior, itu aku melihat Turki seniornya pinter-pinter. iya. Tapi kita nggak pernah tahu pola pikir senior ke kita. Apa kita ada kebodoh atau pintar. Nah, Nah, sekarang kan, kebalik. Kita sebagai senior, kita lihat ya, orang-orang, ya, ya gitulah gitu loh. Ya ada yang ya pintar, ada begitulah yang gitu. enggak. Ya, ya balik lagi kita tergantung nemui siapa dulu gitu loh. Hmm. Ada juga yang bodoh, tapi ya aku tahu itu bodoh yang buat bercanda, bukan yang bodoh beneran. Tapi konteks bodoh atau enggaknya itu lebih ke arah perilaku sih. Kayak ini orang perilakunya normal enggak, sampai orang asing terganggu enggak gitu loh. Oh, Heeh. paham. Tapi kalau misalkan bodoh-bodoh kita semua bodoh semua, bercanda-canda. Cuma kalau sampai mencoreng Indonesia itu udah bodoh banget kok. Kalau udah nyangkut paut Iya. negara sampai kita dicap jelek itu udah bodoh banget. Tapi sejauh kalau hai hi males ya pribadi masing-masing lah. Seenggaknya kok males tapi kok masih ngikutin oke lah. Itu urusan masing-masing. Tapi kalau udah nyangkut pautnya kena ke negara itu udah sangat bodoh sih. Udah tidak selayaknya untuk berkuliah di negeri tercinta Turki ini. Ibu Tapi pertiwi ada juga yang apa-apa. di mana, tapi ada juga ada yang di mana mereka kalau dari Turki buat dibuang sama orang tuanya. Berarti yang milih Turki orang tuanya atau dia sendiri? Orang tuanya, orang tuanya. Jadi kalau Hmm, misalnya, jadi ada, aku pernah dengar sih, pernah lihat juga. oke, Yang di mana si anak ini nggak bisa ngurus diri dia sendiri, oke. Tapi dia di dilempar ke rumah Turki. sendiri, lempar ke Turki gitu kan. Sempet ada ngobrol sama orang tuanya, ini anak ibu bermasalah di Turki, dia nggak bisa ngurus diri dia sendiri, gimana kita pun juga
kawan-kawannya nggak menyerah lah, angkat tangan gitu. Tahu nggak orang tuanya ngomong apa? Ya Apa? memang dia seperti itu dari Indonesia, mau gimana lagi, kan tolol. Bahkan lucunya, Mm-mm. lucunya dia itu kan sempat, dia tuh tinggal di rumah sendiri. Oke. Terus dia dia tuh sebenarnya bayar kira rumah, tapi masalahnya dia bayar kira rumah ke orang yang dimana orang si Emlak, apa orang yang salah satu orang Emlak ini dia dipecat, dan juga karena kasus korupsi. Dia Oke. transfer ke dia terus selama 2 bulan. Nah, orang Emlak nggak tahu, orang Emlak, kantor Emlaknya mikir dia belum bayar rumah 2 bulan. Mm-mm. Datengin rumahnya, kok bau busuk, kok bau Ternyata busuk. Nah, kita mikir karena emang anaknya nggak pernah kelihatan di lapangan juga, kita panik dong, misalnya kayak wah jangan-jangan anak ini meninggal, benar-benar. Kalau udah bau busuk, busuk soalnya. oke oke. Terus terus. Habis itu udah eh sampai di telepon nggak bisa, di chat nggak bisa gitu kan. Kita nelfon orang tuanya juga nelfon anaknya nggak bisa juga gitu kan. Habis itu baru nggak lama ternyata bisa dibukain, ada salah satu orang bisa, istilahnya dia punya akses lah, Oke oke. ketemu sama anak itu, ternyata masih hidup. Habis itu baru nggak lama kemudian, setelah setelah si kawannya ini datang, habis itu bareng orang yang melakukan juga, nggak lama orang yang melakukan datang juga. Tahu nggak Mm-mm. kamar mandinya itu, kalau kau tahu kan WC kan masih duduk, Iya itu oke tuh oke. kubangan tai, jadi kubangan tai, air nggak Oh. diisi selama 3 bulan, 3 atau 2 bulan gitu, kan pakai kartu tuh Hmm. air itu harus diisi kan, dia nggak ngisi, Anjing kubangan cowok. tai, sampai sampai katanya ya kemarin sih bilang sempat ini, kau tahu kan yang truk-truk yang apa sih yang buat sedot WC itu, Iya ya tertinja. Oke. iya itu sampai dipanggil buat nyedot WC-nya. Ada kayak gitu ya. Aku baru tahu sih sampai separah itu. Ada, itu salah satu, itu tipikal mungkin anak itu udah bodoh tapi ditelantarkan oleh orang tuanya. Kok ada ya kayak orang kayak gitu ya? Kayak dia nggak berpikir, aduh kok apakah betah hidup kayak gitu gitu loh. Nah, aku juga bingung, maksudnya kayak kok bisa ya orang betah gitu WC tumpukan tai gitu, itu Anjing, bener-bener bayangin kayak kubangan. anjing cowok, jijik cowok. Bayangin, aduh cowok, udah kita Bayangin, kata aja. Kita bayangin kau emang gila sih. kau Aku, berak kau, kau berak 2 bulan gak disiram gitu aja, ya tumpuk aja numpuk gitu, oke. masih masih ada sisa yang kemarin kau berak lagi hari ini Empuk masih tuh. ada itu. Anjing, anjing. Udah, Nah, udah. Sepertinya memang topik kali ini tapi nah itu salah satu tipikal apa yang itu itu udah itu bodoh contoh yang tapi buruk. contohnya. Mungkin teman-teman yang mendengar ini, aku yakin jangan seperti itu. Jika seperti itu, mending kalian ke polisi, tangkap diri kalian sendiri. Karena, aduh, cowok, udah gede saya kayak gitu, cowok. Tapi, sepertinya durasi, karena semakin lama semakin ngelantur. Saking si Betul. bodoh ini banyak mengelantur. Tidak, ya saya hanya mengucapkan fakta aja bahwa emang ada yang bodoh boleh sampai seperti itu bodohnya, Yang tolol ya. dan Oke itu dah bisa kalau gitu. kalian prediksi kuliahnya seperti apa. Nah, kesimpulannya yaitu kalian komen di bawah sendiri. Tapi kuakui anak-anak ITB beasiswa itu pinter-pinter. Aku nggak bisa Ya, memungkiri itu. Mereka menjaga nilai, bertanggung jawab atas diri mereka, dan mereka bertanggung jawab atas negara Turki itu sendiri karena si pemberi beasiswa. Itu nggak usah dipungkiri. Cuma kalau anak-anak mandiri, ah, ah, seperti itu. jawabannya kalian yang tahu. Oke, so gitulah teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,